Broadcasting live from Divisi Humas Polri Building, Jakarta. This is Polri Radio. Terima kasih sahabat Polri masih terus setia di Siaga Malam bersama saya Adi Puyoko, dan janji saya akan ajak berbincang salah satu anggota Bayangkara yang ini bertugas di Polres Cimahi, Polda Jawa Barat ya. Kita simak perbincangan seru bersama dengan Kapolres Cimahi, Polda Jawa Barat AKBP Imron Ermawan, SH, SIK, MH. Kita membahas program Tebar Kebaikan Polres Cimahi dan persiapan rangkaian Hari Poluan ke-74 tahun 2022. Nah, seperti apa keseruannya? Kita langsung sapa Kapolres Cimahi, Polda Jawa Barat AKBP Imron Ermawan. Selamat malam Pak Kapolres, Assalamualaikum, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Am. Selamat malam Pak Ade dan selamat malam Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat ya Pak Kapolres ya? Alhamdulillah sehat berkah dan barokah. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol santai saja malam hari ini di tengah suasana menemani suasana istirahat sahabat Polri di seluruh Indonesia ini ternyata Pak Kapolres ya. Kita akan membahas soal Tebar Kebaikan Polres Cimahi. Nah, ini nih, Polres Cimahi tidak sendirian karena juga dengan rekan-rekan TNI begitu ya. Ada program Tebar Kebaikan Polres Cimahi ini, program berkah bagi kursi roda secara ikhlas Polres Cimahi. Nah, ini bagaimana informasi lengkapnya Pak Kapolres? Saya ingin tahu ini. Baik, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemirsa sekalian. Mohon izin sebelumnya para komandan senior dan rekan sekalian kami, Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan SH, SIK, MH menyampaikan bahwa betul yang disampaikan oleh Bapak Ade bahwa kami sejak menjabat di sini, alhamdulillah melaksanakan sinergitas TNI Polri yang selalu solid dan manunggal yang kita laksanakan di wilayah hukum Polres Cimahi, yaitu berbagi bahagia atau berbagi sosial. Untuk diketahui Bapak Ade dan para senior dan rekan-rekan semua, Polres Cimahi itu membawai 2 kabupaten, yaitu Kota Cimahi dan 1 Kabupaten Bandung Barat. Satu-satunya di Polres yang ada di Jawa Barat hanya Polres Cimahi yang membawai 2 pemerintahan, yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tebar kebaikan, tebar pahala, tebar sesuatu yang membahagiakan orang. Kami melaksanakan ini sebelumnya bukan hanya di sini Pak Ade, sudah kami laksanakan juga di Polres Cirebon Kota pada waktu kami Kapolres Cirebon Kota. Kemudian kami lanjutkan di sini. Kami lanjutkan di sini bukan hanya kursi roda Pak Ade. Kalau di Polres Cirebon Kota, alhamdulillah kami berbagi beras udah ratusan ton. Kemudian kursi roda sudah tidak terhitung. Dan alhamdulillah di Polres Cirebon Kota membangun rutin lahu milik yang mulia kaum duafa sebanyak 12 rumah. Subhanallah. Di sana. Alhamdulillah. Terus kami lanjutkan di sini di Polres Cimahi. Kami mohon maaf bukannya riak, tapi siar. Siar itu harus ditunjukkan kepada orang lain. Seperti alim ulama menyampaikan siar adalah lewat dakwanya, baik secara langsung, YouTube, medsos dan sebagainya. Kami sadar kami keterbatasan melalui dakwah. Untuk itu kami berdakwah, bersiar lewat perbuatan. Karena satu perbuatan lebih mulia daripada 1000 atau 10.000 kata-kata. Untuk itu kami alhamdulillah sejak masuk sudah ratusan ton beras kami bagikan kepada yang mulia kaum duafa yang doanya insya Allah selalu menembus langit. Sudah tidak terhitung itu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kami alhamdulillah berbagi juga kursi roda kepada saudara-saudara kita yang mohon maaf setahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 30 tahun tidak bisa berjalan. Kami kasih kursi roda. Bagaimana kalau kami datang membawa kursi roda, air matanya mengalir, itu menembus langit yang milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kami selain kursi roda, beras, alhamdulillah sama seperti yang kami laksanakan di Polres Cirebon Kota. Kami membedah dan merenovasi dan membangun rumah yang mulia kaum duafa. Dan sekarang sudah berjalan rumah yang ke-21 rumah. Subhanallah. 21 rumah. Kami sadar beliau-beliau itu karena ketidakmampuannya akhirnya pasrah. Kalau
kehujanan, kalau panas kepanasan, tinggal reotnya, tinggal rubuhnya, dan selalu berkawan dengan nyamuk. Siapa lagi yang bisa memperhatikan kecuali kita yang mohon maaf diberi kemampuan dan kesempatan untuk berbagi. Betul. Kami ingat dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yaitu ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariah. Sedekah jariah ini. Karena kami sadar, kami belajar dari guru kami bahwa pahala itu harus dikejar. Seperti kita mencari rezeki, jadi pahala itu harus dikejar. Pahala tidak akan mungkin datang sendiri, makanya kita harus berlomba-lomba untuk mengejar pahala tersebut. Dan yang saya takutkan Bapak Ade dan para senior dan rekan semua, kalau kita meninggal, naudzubillah min dzalik, apakah kita masuk surga selamanya atau masuk neraka selamanya? Kita tidak ada tahu. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, bagaimana cara kita mati, dan di mana kita mati. Kita tidak tahu. Apapun setinggi pangkatmu, setinggi jabatanmu, seganteng dirimu, secantik dirimu, sehebat-hebat dirimu, semua manusia pasti akan mati. Selama masih hidup, mohon maaf, kami mempunyai prinsip, kalau tabungan yang di dunia, misalnya nabung jam 8 pagi, mungkin jam 3 sore bisa kita ambil. Tapi nabung di akhirat tidak akan pernah diambil, dan diambilnya adalah di akhirat. Dan nabung di akhirat itu tidak bisa dilaksanakan di akhirat, harus dilaksanakan di dunia, ini. Karena kalau sudah di akhirat, nas dalam Al-Quran cuma berkata, masuk surga selamanya atau masuk neraka selamanya. Naudzubillah min dzalik. Dan saya ingat betul dalam hadis riwayat Bukhari, pada saat orang meninggal dunia sampai ke kuburan, saat dia menjadi mayit, ada 3 yang mengantarnya. 2 akan kembali dan 1 akan bersamanya menemani di kuburan. Yang kembali adalah keluarga, yang mengikuti kita adalah keluarga, harta, dan amal baik. Kita yakin keluarga kita secinta apapun, sehebat apapun, pada waktu kita dikuburkan pasti keluarga kita, saudara kita, teman-teman baik kita pasti akan kembali, tidak akan pernah mau masuk ke dalam kubur bareng-bareng. Begitu juga harta benda, punya rumah tingkat 100, punya mobil 1000 mobil misalnya, punya kehebatan kapal laut dan sebagainya, semua harta itu tidak akan dibawa. Itu semua akan kembali kepada yang masih hidup, dan 1 yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal baik. Amal baik itu yang akan menemani kita di kubur. Bukan orang lain, bukan manusia, bukan motor, bukan mobil, tapi amal baik. Karena Allah sudah berfirman, 2 pilihan manusia kalau mati, masuk surga selamanya atau masuk neraka. Saya sadar tiap hari saya banyak dosa. Saya sadar tiap hari saya banyak perlumuran kelimang yang tidak benar. Saya sadar bahwa setiap saat kematian menjemput saya. Untuk itu, saya karena sadar saya banyak dosa, karena saya sadar kematian setiap saat, sebisa mungkin masih Allah memberi amanah nafas kepada saya tiap hari, sebisa mungkin berbuat baik tiada henti untuk perbaiki kebaikan. Demikian Pak Adi. Luar biasa. Bang Imron, ini kan Polri juga tidak sendirian. Tadi pemaparan Pak Kapolres juga bersinergi dengan TNI, dengan rekan-rekan TNI begitu ya. Dalam hal ini ada juga Danjen Kafkut Letkol Cavalry Bayu Sandia Dharma Eshub Internasional begitu ya. Nah, ini sinergitas ini memang terus melekat begitu ya antara Polri dan juga TNI. Ini pembagian tugasnya atau pembagian giatnya seperti apa? Bersinergitasnya seperti apa ini Pak Kapolres? Baik, Bapak Ade. Undang-undang kepolisian sama undang-undang TNI sudah mengatur tugas pokok masing-masing. Tapi kami sadar, kami adalah 2 komponen anak bangsa yang dididik, dibesarkan untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan marwah negara kesatuan Republik Indonesia. Kami
sejak di Cirebon kota, berbagi bahagia apapun judulnya, baik kursi roda, baik beras, baik roti lau, baik vaksin sudah kita laksanakan sama TNI. Bahkan di Cimahi pun kami semakin sering dan selalu jalan sama rekan-rekan TNI. Untuk Pak Ade ketahui, di Cimahi itu ada 21 kesatuan TNI. Kalau bergabung sama dengan KBB karena dua kabupaten berarti ada 27 kesatuan TNI. Gabung ya. Nah, jadi kami bersinergi bukan hanya kepada saudara saya Komandan Kafkut, tapi kita juga sama Kodim, sama Batalion Armet, sama Pusdik Armet, dan beberapa instansi TNI yang lainnya. Kami pasti melibatkan termasuk dengan Pusdiklat Pasus. Karena seperti saya bilang tadi Pak Ade, kebaikan itu harus dikejar. Dan kebaikan itu harus dibagi. Kebaikan itu harus dibagi. Dan kita menunjukkan kepada masyarakat, kepada rakyat Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Jawa Barat, dan Indonesia pada umumnya, bahwa di Cimahi TNI Polri selalu solid untuk selamanya. Luar biasa, salut saya Bang Imron. Artinya sinergitas ini memang pilar-pilar kekuatan bangsa ada di TNI Polri begitu, tapi kemudian bahu-membahu bersama rakyat melebur menjadi satu, bahkan juga menjadi penolong terhadap sesama. Itu sebuah program dan kalimat yang menyejukkan bagi saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi, Bang Imron ya. Secara ekonomi kurang beruntung paling tidak dengan adanya bantuan ini ya tercerahkan, dan juga ada sisi kebahagiaan. Yang memberi bahagia, yang diberi gembira. Itu luar biasa. Nah, artinya ke depan akan ada terus inovasi-inovasi seperti ini, Pak Kapolres. Ke depannya seperti apa gambarnya? Bapak Ade, doa itu harus menembus langit. Ya, betul. Kalau doa sudah menembus langit, Allah akan berkata, kun fayakun, jadilah maka jadi. Betul. Bermasalahannya bagaimana doa itu bisa menembus langit. Salah satu ikhtiar yang saya laksanakan, yang diajarkan oleh guru saya, bahwa bahagiakanlah orang melalui hati dan pikirannya, melalui sedekah yang kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Otomatis pada saat kau berikan itu, apakah kursi roda, beras, bahkan rumah, itu air matanya berkaca-kaca, bahkan menangis. Dan keluarlah doa yang tulus ikhlas. Ya Allah, semoga Bapak Kapolres panjang umur sama keluarga, ya Allah, sehat selalu, dilindungi Allah, dinaikkan pangkatnya dan sebagainya. Itu doa yang tidak bisa dibeli, dan doa itulah yang saya yakin menembus langit. Subhanallah. Dan Pak Ade ketahui bahwa sedekah itu yang seperti diajarkan oleh guru saya, yang termasuk di dalam hadis, menolak bala, memperlancar rezeki, menjauhkan dari yang tidak baik, kemudian memperpanjang umur dan sifat-sifat yang lainnya yang insya Allah akan memberikan kebaikan. Bagi saya mungkin Pak Ade, mohon maaf, beras 5 kilo itu bagi saya sedikit. Mungkin karena saya bisa beli 50 kilogram. Tapi pada saat beras 5 kilo itu kita berikan kepada saudara kita yang penghasilannya sehari cuma 10.000, 20.000, 30.000, bahkan 5.000, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Beras itu diterima dengan senang hati, dengan wajah yang berbinar, mata yang berbinar, dan mulut saya yakin langsung berdoa tanpa dipaksa. Ya Allah, semoga Bapak Kapolres dan rekan-rekan TNI panjang umur, sehat selalu, dan berkah semuanya. Ya Allah, saya merinding dengarnya Bang ini Bang. Artinya apa ya? Saya hampir kehabisan kalimat ini kalau kaitannya dengan emosi saya jadi ikut berbaur nih ketika misalnya kita mungkin sebagian orang yang pernah mengalami kesulitan ya Pak Kapolres, betul ya, pernah mengalami kesulitan, pernah susah, pernah sengsara, dan akhirnya ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan artinya ini titipanku loh ya, ketika aku berikan harta ini untukmu,
sebagian besarnya mungkin adalah bukan milikmu sesungguhnya, tapi milik dari kaum du'afa atau saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi misalnya. Nah artinya kan program ini, kalau tadi Pak Kapolres bilang, Bang Imron bilang bahwa ya kalau kebaikan ya harus disiarkan begitu ya. Artinya ini kan menjadi motivasi bagi rekan-rekan Polri, anggota Bayangkara di seluruh wilayah Polda Jabar misalnya, untuk ikut minimal mengikuti jejak dari Bang Imron begitu. Atau syukur-syukur yang mendengarkan kita banyak sekali nih Bang, saya kaget tadi saya berikan notifikasinya melalui aplikasi, yang dengar banyak sekali, dan saya yakin ini peta wilayahnya didengar di seluruh wilayah Indonesia. Berarti 34 wilayah Polda ini yang mendengarkan kita malam hari ini Bang Imron. Apa motivasi besar yang kemudian bisa diberikan kepada sesama anggota Bayangkara agar kita minimal bukan mengikuti jejak ya, tapi paling tidak mengikuti kebaikan, tapi mungkin mirip dengan apa yang dilakukan oleh Bang Imron di Polres Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat itu. Seperti apa Bang? Bapak Ade, ya. Saya pribadi dan keluarga secara dinas juga mengajak rekan-rekan juga membantu kaum du'afa yang mulia itu, bukan berarti saya kaya. Betul. Bagi beras, betul. kursi roda, bahkan membangun ruti lau yang sekarang 22 ruti lau kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang perlu diajak atau tidak pakai dana kami sendiri. Iya, oke. Kenapa kami membantu beliau-beliau yang mulia kaum du'afa? Bukan karena kita kaya, tidak. Karena kita sadar betul. Bagaimana rasanya pada saat kita tidak punya apa-apa. Itu bener Bang. Itu Bang. Bagaimana saya sadar dari kampung di Pasuruan, Jawa Timur sana, dengan segala keterbatasan kita harus berjuang untuk itu. Karena saya sadar bahwa kemuliaan itu harus diraih. Karena saya sadar bahwa berbagi itu tidak harus kaya. Tapi berbagi itu harus ada keikhlasan, dan keikhlasan itu hanya ada di jantung, yaitu jantung hati manusia masing-masing. Luar biasa. Itulah padanya. Saya takut Pak Ade, pada saat saya meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai Imron, untuk apa pangkatmu, jabatanmu, kekuasaanmu, kehebatanmu yang kau jabat pada saat di Polri, dari Kanit, Kasat, Kasubdit, dan sekarang Kapolres. Untuk apa jabatanmu Imron? Saya ingin menjawab begini Pak Ade, semoga dipermudah dan dilancar sama Allah. Ya Allah, dengan Engkau memberi amanah kepada saya menjadi Kapolres saat ini, akan saya pergunakan ya Allah kekuasaan saya, kemampuan saya untuk membantu saudara-saudara saya semaksimal mungkin, seluas-luasnya ya Allah. Engkau telah memberikan amanah kepada saya sesuatu kekuasaan jabatan. Artinya apa? Engkau mempercayakan kepada saya untuk membantu orang lain dan membantu anggota saya. Itu saya ingin menjawab itu. Saya tidak ingin menjawab, mohon maaf ya Allah, uang yang saya punya, kekuasaan yang saya gunakan, naudzubillah min dzalik, saya pergunakan untuk menindas dan membuat sengsara rakyat yang saya pimpin atau anggota saya. Naudzubillah min dzalik. Oke, luar biasa. Ini ingat Pak Ade. Iya, betul. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Betul. Setinggi pangkatmu, sehebat jabatanmu, seganteng dirimu, sekaya raya dirimu, kesimpulan manusia cuma satu, semua pasti mati. Demikian. Saya hampir kehabisan pertanyaan untuk program mulia Bang Imron selaku Kapolres Cimahi dan juga membawai Kabupaten Bandung Barat, artinya 2 wilayah kabupaten dan kota dijadikan satu begitu ya untuk wilayah hukumnya. Artinya kan ini dari sisi masyarakat kan majemuk ya Pak Kapolres ya, beragam masyarakat yang bisa kita temui di sana. Artinya bagaimana Pak Kapolres memastikan jajaran baik itu Polres Cimahi dan juga membawai Kabupaten Bandung Barat ini memastikan bahwa personil Polri begitu ya, timnya, stafnya Pak Kapolres juga akan mengikuti jejak yang sama yang seperti dilakukan oleh komandannya di Cimahi. Itu gimana Pak Kapolres? Satu,
Jawabannya, Pak Ade. Ketauladanan. Ketauladanan. Kalau Kapolresnya bisa melakukan, kenapa Kasatnya tidak bisa? Betul. Kalau Kapolresnya bisa melakukan, kenapa Kapolseknya tidak bisa? Betul. Keteladanan, kuncinya keteladanan. Kalau cuma nyuruh, nunjuk, semua bisa. Tapi keteladanan, dan keteladanan itu mohon maaf, harus bersumber dari hati, dan hati itu harus ikhlas. Kalau sudah ikhlas, semua akan berjalan dengan baik. Kelihatan kok ya Pak Kapolres ya, ikhlas atau enggak itu kita sebagai manusia juga bisa mengukur lah ya, hati dan nurani seseorang ketika melakukan kebaikan. Luar biasa. Itu sudah dilaksanakan, dicontoh oleh Kabak, Kasat, dan Kapolsek saya jajaran. Selain saya memberi keteladanan, saya kasih tahu sudah seperti ini. Semua akan mati. Pada saat kau mati, ingat tidak bisa kembali. Saya Pak Ade, bisa jadi misalnya ke Monas, misalnya. Saya jalan ke sana, kemudian nyasar ke arah Tomang. Saya masih bisa berputar lagi. Misalnya saya ke Blok M, kesasar atau salah jalan, tapi saya bisa mutar lagi. Baik, tanya petugas maupun pakai Waze. Tapi kalau sudah mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia tidak akan bisa kembali lagi. Luar biasa. Kalau masih di dunia nyasar, bisa kembali, bisa bertanya, bisa dibimbing, bisa diarahkan. Tapi kalau sudah mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya juga sering mendengar riwayat bahwa saudara kita yang sudah mendahului kita di alam kubur justru malah kepingin lagi kembali ke dunia, dan itu nggak mungkin rasanya karena sudah alam yang berbeda, dan inilah saatnya berbuat kebaikan. Pak Kapolres, kita cooling down sejenak boleh Pak Kapolres ya? Kita satu lagu dulu boleh Pak Kapolres ya? Nanti kita akan bahas tentang rangkaian perayaan Hari Polwan di Polres Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat di sana, karena ternyata saya baru tahu nih Pak Kapolres ya. Ternyata Polres Cimahi itu membawahi 2 wilayah hukum ya, antara Polres Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat. Seperti apa keseruan dari cerita dari serangkaian perayaan Hari Polwan di Polres Cimahi? Kita ada satu iklan terlebih dahulu ya, sahabat Polri. Nanti kita gabung lagi dengan Pak Kapolres. Jangan kemana-mana, jangan dimatikan dulu ya Pak Kapolres ya. Tetap bersama kami sahabat Polri. Kita akan terus bersama-sama hanya di Siaga Malam. Broadcasting live from Divisi Humas Polri Building, Jakarta. This is Polri Radio. Prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Klik tvradio.polri.go.id. Get closer with Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Follow Instagram, Facebook, Twitter @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Sejarah Humas Polri. Humas Polri didirikan pada 30 Oktober 1951 sesuai dengan surat keputusan Kapolri Jenderal Purnawirawan Said Sukamto ketika itu. Pada saat itu, Humas Polri masih bernama Dinas Penerangan Polri atau Dispenpol. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat merupakan tantangan bagi Humas Polri. Beragamnya saluran dan media komunikasi yang tersedia saat ini menuntut insan Humas Polri untuk terus berinovasi dalam menyampaikan informasi yang sesuai fakta kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas personil dan konten yang disampaikan oleh Humas Polri mempersiapkan sarana dan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM Humas Polri. Humas Polri memiliki pelatihan-pelatihan, baik itu di tingkat Mabes Polri maupun di Polda jajaran. Tantangan yang dihadapi Humas Polri adalah permintaan informasi yang semakin banyak dari masyarakat, dan media membuat Humas Polri tidak pernah berhenti dalam menjalankan tugasnya. Demi memenuhi permintaan tersebut, Divisi Humas Polri terus memperkuat koordinasi dengan para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PID di lingkungan Polri agar informasi yang dibutuhkan cepat dan didapatkan. Dengan beban kerja yang sedemikian berat, Divisi Humas Polri mengakui bahwa personil Humas Polri saat ini masih belum mampu memenuhi berbagai permintaan masyarakat. Menjadi bagian dari Humas Polri bukanlah hal yang mudah, karena personil dituntut untuk memahami segala pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh fungsi Polri.
Selain membangun sistem di internal, Humas Polri juga menjalin kemitraan terhadap media itu sendiri. Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam memelihara dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada prinsipnya, semua kementerian dan lembaga termasuk Polri membutuhkan dukungan dari masyarakat. Dalam hal ini, media merupakan representasi dan suara dari masyarakat. Namun di era digitalisasi ini kerap menimbulkan akses negatif sehingga marak terjadi berita palsu atau hoax yang mengakibatkan bias informasi di tengah masyarakat, menjadi salah satu faktor penyebab gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan melakukan manajemen media, Polri bisa menjadi pemain dalam menentukan isu dan pengelolaannya. Divisi Humas Polri selalu menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi sebagai pihak yang menyampaikan informasi dari internal organisasi kepada masyarakat ataupun sebaliknya. Dengan semakin banyak informasi yang beredar di masyarakat, kini masyarakat menjadi semakin kritis ketika menerima informasi. Oleh karena itu, Divisi Humas Polri dituntut untuk dapat menyampaikan informasi yang benar, cepat, dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan pada tahun 2021, Divisi Humas Polri melahirkan Polri TV Radio yang juga berfungsi untuk mendekatkan masyarakat dengan Polri. Tim Polri Radio. Siaga Malam Polri Radio. Terima kasih sahabat Polri, masih terus mendengarkan Polri Radio di Siaga Malam. Saya Adi Puyoko masih setia menemani sahabat Polri hingga pukul 22 malam nanti. Hanya di Siaga Malam ya. Malam hari ini kita masih seru nih berbincang ya bersama dengan Kapolres Cimahi Polda Jawa Barat AKBP Imron Ermawan SH MH. Dan saya kaget luar biasa, saya merinding dengar cerita yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolres Cimahi yang membawahi wilayah kota Cimahi dan juga wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ternyata ini sudah melakukan tebar kebaikan Polres Cimahi, dan ini bukan hanya sendiri saja tapi juga menggandeng rekan-rekan TNI dengan sinergitas solidnya yang ada di wilayah hukum dari Kota Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat. Kita lanjut lagi, Pak Kapolres. Terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak Kapolres. Ini gaung dari Hari Polwan ya, yang sebentar lagi akan jatuh pada 1 September ini kan luar biasa ini, Pak Kapolri memberikan atensi juga kepada seluruh jajaran di Mapolda, Mapolres dan seluruh Mapolsek begitu ya, untuk merayakan yang namanya Hari Polwan begitu ya. Nah, rangkaian perayaan Hari Polwan di Polres Cimahi dan juga wilayah Kabupaten Bandung Barat itu seperti apa persiapannya, Pak Kapolres? Baik, kami lanjutkan kembali Bapak Ade dan Bapak Ibu semua. Rangkaian Polwan kegiatannya dalam hari ulang tahun sudah dilaksanakan di Polres Cimahi seperti yang dilaksanakan di tempat lain. Tentunya bukan hanya sekedar meniup lilin kemudian seremonial, tapi tentunya harus menambah pahala. Tentunya selain olahraga yang dilaksanakan di Polres maupun di Polda, juga kegiatan donor darah itu pasti rutin yang harus dilaksanakan. Selain donor darah adalah anjang sana ke purnawirawan Polwan. Karena bagaimana juga kalau memberi umur panjang kepada kita semua, pasti yang namanya Polki atau Polwan pada saatnya nanti akan pensiun. Dan alhamdulillah Polwan-Polwan Cimahi sudah datang ke para purnawirawan. Kemudian menaburkan bunga ke makam pahlawan untuk mengenang bahwa pada saatnya nanti apapun pangkatmu, jabatanmu, semua akan kembali kepada tanah. Makanya bertabur bunga dan berdoa di sana. Selain itu juga ada kegiatan menonton film tentang kebaikan Polri, yaitu sayap patah. Wah, luar biasa. Saya patah. Dan juga insya Allah akan dilaksanakan olahraga bersama minggu ini, sinergitas juga dengan kesatuan yang lainnya. Dan rangkaian banyak lainnya. Oke, jadi tadi juga disebutkan oleh Pak Kapolres bahwa kekuatan dari Polwan kita termasuk dalam rangkaian Hari Polwan begitu ya adalah
Anjang Sana, artinya silaturahmi, betul begitu ya Pak Kapolres ya? Silaturahmi betul, ya betul. Selain tadi juga ini adalah memperpanjang umur silaturahmi begitu ya. Ini artinya lebih mendekatkan lagi kepada senior dan pasti banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat dari obrolan atau Anjang Sana. Itu bagaimana pada saat proses pelaksananya bersama dengan rekan-rekan Serikandi Bayangkara dari Polres Cimahi ini, Pak Kapolres? Baik. Ya. Alhamdulillah. Kebanyakan pada saat Anjang Sana senior-senior polwan yang didatangi itu rata-rata pasti menangis. Menangis. Karena apa? Di usia senjanya masih didatangi oleh juniornya. Betul. Seneng di ya. Di usia senjanya masih diperhatikan. Di usia senjanya masih ada perhatian dari Polres, Kapolres, Pak Kapolres melalui polwan untuk hadir menjenguknya. Saya yakin beliau itu tidak melihat jumlah apa yang kita bawa, tapi beliau terharunya adalah bahwa kehadiran ya. Saya hidup dan besar di polisi, dan ternyata sampai pensiun pun polisi masih memperhatikan saya dan mau bersilaturahmi dengan saya. Luar biasa. Karena pada saatnya nanti semua polisi yang berumur panjang, diberi umur panjang sama Allah, semua pasti akan pensiun dan purnawirawan. Luar biasa. Oke, jadi rangkaiannya sudah padat, paling tidak nanti rangkaian acara ini kalau tidak salah nanti akan dipusatkan di Polda Jabar ya, betul ya Pak, hari Kamis ya, tanggal 1 September 2022, dan nanti pasti Serikandi Bayangkara kita, polwan-polwan dari Polres Cimahi juga turut akan bergabung ke Polda Jabar nanti pada tanggal 1 September 2022 begitu. Nah, ini yang apa namanya yang paling yang paling penting dari pesan yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolres di wilayah hukum Kota Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat ini adalah menebar kebaikan begitu. Menebar kebaikan, tidak ada ruginya menebar kebaikan, justru malah akan kembali lagi ke diri kita begitu ya. Nah ini sebelum saya ingin berlama-lama sejujurnya nih ngobrol dengan Pak Kapolres karena masih banyak yang saya ingin gali, tapi kita punya keterbatasan waktu. Tapi sebenarnya bukan keterbatasan waktu sih, cuman kemampuan saya bertanyanya berkurang, Pak. Itu aja sih sebenarnya. Nah, apa pesan moral yang bisa disampaikan, baik itu program yang sudah dicanangkan tebar kebaikan Polres Cimahi dan juga rangkaian Hari Polwan ini? Apa pesan yang ingin disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Pak Kapolres? Silakan. Bapak Ade, di dalam Islam itu ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada qada dan sebagainya. Percaya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, in aksantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan kita harus yakin sama Al-Quran, karena itu bagian dari rukun iman. Kalau tidak percaya sama Al-Quran, berarti percuma rukun Islam. Bagaimana kita bisa syahadat, sholat, sedekah, puasa, haji, kalau iman kita ternyata tidak percaya sama isi Al-Quran? Naudzubillah min dalik. Sebelum rukun Islam, mantapkan dulu rukun imanmu, karena itu tiang utama. Percuma kalau kita rukun Islam ngaku asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar syahadat terus, tapi kita tidak percaya sama rukun iman, dan salah satunya ada Al-Quranul Karim. Apa yang dikandung dan diisi Al-Quran, saya yakin itu adalah kebenaran yang memang Allah ciptakan untuk kebaikan manusia. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, in aksantum li anfusikum wa in aksantum falaha. Jika kamu berbuat baik,
berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan kami melaksanakan ini, mohon maaf, bukan karena ada Duren 3. Tidak, kami sudah melaksanakan ini dalam 2 tahun ini. Tapi kami sekarang lebih gencar lagi. Karena ada cerita sufi. Ada sebuah kerajaan, kami singkatkan saja ini. Kerajaan itu berperang dengan kerajaan satunya, yang kerajaan itu zalim. Raja ini membutuhkan bahan makan, sandang dan sebagainya. Karena raja ini alhamdulillah beriman, dia berbicara sama manusia, berbicara sama jin, dan dia bisa berbicara sama hewan. Akhirnya beliau mengumpulkanlah ke semua manusia, jin termasuk hewan. Dia berbicara sama hewan, wahai hewan, bantulah kami makanan untuk para prajuritku yang akan berperang. Karena rajanya bijak, adil, dan dicintai oleh semua lapisan masyarakat maupun makhluk hidup lainnya. Akhirnya hewan ini salah satunya berlomba-lomba membawa makanan. Artinya apa? Gajah membawa makanan yang besar sesuai kemampuan badannya. Unta membawa makanan yang banyak karena kekuatan punggungnya. Kemudian kera, harimau, dan semuanya, termasuk semut, membawa makanan cuman 1 biji, katakanlah sebesar 1 butir beras atau 1 butir gula. Dan itu sama hewan yang lainnya dicemooh, bahkan ditertawakan. Hai semut, kamu kok cuman membawa 1 gula kecil, kok kamu cuman membawa 1 beras kecil, bagaimana bisa mengenyangkan prajurit yang perang, bagaimana bisa menyenangkan orang yang makan, bagaimana bisa kamu bisa menumpuk banyak, 1 liter aja belum tentu bisa. Tapi apa jawabannya semut? Saya membawa makanan ini, beras ini atau gula ini memang kecil sesuai badan saya. Tapi saya ingin menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada orang lain bahwa saya adalah di pihaknya kerajaan yang benar. Bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilaksanakan Polres Cimahi untuk masyarakat Cimahi dan Bandung Barat, kita adalah Satya Prabu, setia kepada negara dan institusi yang kita cintai ini. Kebaikan harus ditanamkan, kebaikan harus dibenarkan, kebaikan harus dilaksanakan. Sekecil pun apapun kebaikan yang di Polres Cimahi laksanakan, ibaratnya semut, tapi kami berdiri Satya Prabu untuk negara dan pimpinan kami pada saat ini. Kapolri yang kami cintai. Terima kasih. Luar biasa. Lain waktu saya ada kesempatan, karena juga saya kebetulan ada saudara atau family di Bandung Barat dan juga kabupaten di kota Cimahi, ya. Beliau itu lebih banyak kegiatannya justru di pasar Antri Baru, betul ya? Saya dapat informasinya seperti itu. Ada saudara di sana. Kapan mampir? Saya belum punya waktu, tapi bukan belum punya waktu, tapi akan saya prioritaskan untuk berkunjung. Dan lain waktu mungkin kita bisa banyak ngobrol-ngobrol, Bang, ya. Kalau saya berpandang atau saya bersilaturahmi ke Mapores Cimahi, mungkin kita bisa lagi banyak brainstorming lah apa yang bisa kita bagi untuk Polri tercinta kita ini. Terima kasih banyak Pak Kapolres, terima kasih AKBP Imron Ermawan. Ya, siap. Saya mohon maaf bila mana ada perkataan saya ada yang menyinggung Pak Ade maupun Pak Rasino dan baik, sama-sama Pak Kapolres. Saya tidak ada niat untuk menyombongkan diri, tidak, tapi kebaikan harus saya siarkan. Karena saya tidak tahu kapan saya mati, tapi paling tidak sebelum saya mati ada kebaikan yang saya tanamkan pada malam hari ini. Matur suwun, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi Pak Kapolres. Ya. Salam presisi. Demikian perbincangan seru kita bersama dengan Kapolres Cimahi Polda Jawa Barat yang juga membawai Kabupaten Bandung Barat, AKBP Imron Ermawan SH SIK MH. Kita membahas program Tebar Kebaikan Polres Cimahi dan juga persiapan rangkaian Hari Polwan ke-74 tahun 2022.